Buku Laskar Pelangi itulah cinta seorang murid terhadap ibu gurunya. Ya, singkatnya Andrea Hiraka ingin menjelaskan atau mengungkapkan satu pengalaman hidupnya. Bagaimana dengan keterbatasan anak-anak atau mereka yang masuk dalam kelompok Laskar Pelangi tetap semangat untuk belajar. Nah, tim KKND mencoba main-main ke Belitung dan mencari mereka. Inilah kira-kira beberapa tokoh yang berhasil ditemukan. Kita lihat komentar mereka tentang sekolah dan pengalaman hidup mereka bersama Andrea Hiraka. Sekolah satu dengan sekolah lain jaraknya tidak terlalu jauh gitu. Jadi kami memang tidak merasa walaupun hanya murid beberapa orang tidak merasakan sepi gitu. Saya meyakini betul guru-guru kami itu mereka tulus ikhlas. Saya sekolah sama Andrea Hiraka ini. Sekolahnya tidak seperti sekarang ini. Dulunya kami sekolah nggak pakai alas kaki, celana ini ada robek-robek gitu. Kalau sekolah rajin, biar kadang-kadang nggak pakai sandal sekolah. Kalau sekarang kan udah pakai seragam ya. Kalau dulu nggak pakai seragam boleh, nggak pakai seragam juga boleh. Cita-citanya, bukan pengen lah, banyak teman-teman lah, sama siapa ya nama-nama lupa ingat lah, lupa ingat aku lah. Kami di Zemodia tuh semuanya serba minim gitu. Pertama dari gedungnya sangat minim sekali gitu. Dari gurunya cuma 2 orang. Cuman sukanya saya kami 11 orang itu memang satu kekompakan gitu. Artinya antara satu dengan yang lain itu saling mengenal. Iya, mereka sudah berbeda dibandingkan foto mereka waktu kecil ya. Di sini ada salah satu anggota Laskar Pelangi, namanya Syahdan, dan orangnya sudah ada di sini. Jadi bisa cerita sedikit pengalaman hidup Anda waktu kanak-kanak bersama dengan anggota Laskar yang lainnya. Waktu dulu kita memang ada kadang sulit, ya ada kadang, tapi kita tetap kerjasama sesama 10 orang ini kita tetap kompak ya. Jadi kalau ada setiap masalah di luar, memang kita suka rundingkan. Tapi kalau saya lihat, hampir semua yang diwawancara itu terkesan sama ibu muslimah. Apa yang Anda ingat tentang ibu muslimah ini? Dia sebagai seorang guru ya benar-benar mendidik muridnya, sangat disiplin, kemudian sesuai dengan kaidah agama ya. Kenapa disebut Laskar Pelangi ya? Ketika itu saya belum sadar ketika beliau memanggil kami Laskar Pelangi, maksud yang tersembunyi di balik panggilan itu. Tapi setelah saya dewasa sekarang saya mengerti. Sebetulnya beliau tuh mengobarkan semangat kami dengan kata Laskar itu ya, karena Laskar kan pejuang. Kembali ke tokoh Lintang, saya kutip ada surat dari Lintang ya, pada saat kematian ayahnya. Ya. Di sini Lintang waktu ayahnya meninggal mengirim surat untuk ibunya, bunyinya singkat aja ya. Saya kutip dari buku Anda ini. Ibunda guru, ayahku telah meninggal. Besok aku tidak akan ke sekolah. Salamku, Lintang. Dan sejak itu Lintang tidak bisa sekolah lagi. Kenapa? Ya karena Lintang adalah anak laki-laki tertua ya, dari sebuah keluarga, di mana segala sesuatunya itu ditumpukan kepada ayah. Dan ketika ayahnya meninggal, ya dia harus menanggung semua itu. Bung Gede Prama, bagaimana Anda melihat kisah dari Andrea ini dalam konteks menginspirasi orang? Buku Laskar Pelangi saya dengar dan saya jadi pendengar yang baik. Sebuah buku
yang tidak diniatkan untuk diterbitkan, tidak diniatkan untuk mencari uang, tapi buku yang ditulis untuk cinta seorang guru yang namanya Ibu Muslimah. Tidak terbayang dalam diri penulis kalau buku ini akan sehebat ini. Sehingga kekuatan terbesar yang ada di balik buku Laskar Pelangi adalah cinta seorang murid terhadap ibu gurunya. Ya, seperti Bung Gede bilang bahwa memang buku ini tadinya Anda sekedar tulis, kemudian di fotokopi atau dicetak terbatas 4 untuk diberikan kepada guru dan beberapa teman. Tapi ada teman nakal, ini dikirim ke penerbit. Dan kemudian oleh penerbitnya diterbitkan. Karena luar biasa. Penerbitnya adalah Bentang Pustaka. Dan kemudian baru 1 minggu atau 10 hari sudah cetak ulang untuk kedua kalinya. Dan kemudian lahir karya-karya lain Sang Pemimpi dan kemudian Endancer. Tapi satu hal yang menarik adalah kisah tentang Andrea sendiri. Ringkasnya bagaimana perjuangan dia dari kampung di Belitung, kemudian ke Palembang, kemudian ke Bogor. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Anda? Sampai kemudian Anda bisa bersekolah di Sorbonne, di Paris, Perancis. Sebuah perjalanan yang Anda bisa coba ringkas. Sebetulnya saya pikir keseluruhan hidup saya adalah balas dendam ya kepada kekecewaan pada nasib Lintang. Ya. Jadi saya berusaha keras agar tidak menjadi Lintang kedua gitu. Dan itu pengalaman yang sangat traumatis karena saya 9 tahun sebangku dengan dia. Dan saya tahu betul kapasitas intelektualnya gitu. Jadi sejak SMA saya sudah bercita-cita saya ingin meneruskan apa yang diam-diam pernah dicita-citakan Lintang dan tidak tertulis di situ, yaitu dia ingin sekolah ke Perancis sebenarnya. Terus saya merantau dan saya cari beasiswa setengah mati, belajar sampai jungkir balik karena saya tidak sepintar Lintang. Dan saya mendapatkan beasiswa dari European Union untuk sekolah di Sorbonne. Dan bukan kebetulan kalau pada saat Andrea di SMA, seorang guru sastranya, guru bahasa ya, mengatakan dan itu terngiang-ngiang terus terpatri di dalam hatinya bahwa kalian nanti suatu hari harus berangkat dan sekolah di Sorbonne, di Prancis. Betul. Dan itu terpatri betul. Dan dia mengatakan bahwa nanti kalian juga harus keliling Eropa dan Afrika. Betul. Dan itu terjadi pada seorang Andrea. Tapi bagaimana ceritanya? Kita akan tetap di Kikendi. Kami jadi menari seperti orang gila.